tsunami melanda seluruh dunia setelah gempa skala 8,7 skala Richter ini melanda Rusia. Akankah datang tsunami yang berikutnya? Mari kita lihat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Selain ada kabar bahwa di November nanti akan ada sebuah, kalau dibilang ini teknologi atau benda terbang tidak dikenal yang merupakan teknologi dari alien atau peradaban yang tidak diketahui akan ada di orbit bumi pada November dan katanya akan menyerang bumi. Ini dikatakan oleh seorang ilmuwan asal Harvard, Amerika Serikat. Tapi sebelum itu terjadi, kita diserang oleh sesuatu yang datang dari permukaan atau perut bumi itu. Gempa raksasa yang terus kemudian memicu ombak yang menimbulkan riak besar dan akhirnya datang di beberapa negara seperti Hawaii, Jepang, dan juga beberapa bagian di Amerika. Ini rupanya menjadi sebuah penanda akankah tsunami besar juga akan terjadi di Indonesia. Oke Mas, ini kan kemarin yang kita ketahui bahwasanya baru saja dilanda bencana alam ya, ini gempa yang begitu dahsyat di daerah Rusia Mas. Sampai di Indonesia sendiri telah dikeluarkannya peringatan tsunami, tepatnya di bagian Indonesia Timur. Melihat adanya kejadian tersebut, gimana sih Mas mungkin ke depannya Indonesia, apalagi kan ini kan di pertengahan tahun aja sudah ada ya informasi tersebut. Gempa ini memang harus diwaspadai karena terjadi juga di dalam lempengan yang menjadi hubungan dengan Ring of Fire yang nantinya juga akan sampai di Indonesia. Gugusan deretan gunung berapi yang seperti tapal kuda itu, berbentuk U kebalik itu, ini adalah satu rangkaian yang tentu saja nggak akan terpisahkan. Maka jika itu terjadi di Rusia, sangat mungkin ini akan juga menimpa Indonesia. Apakah ini juga akan berkaitan dengan adanya ketakutan dan kewaspadaan terjadinya pergeseran di sesar Lembang nanti? Maka apapun itu kita harus tetap waspada, terutama jika ternyata gempa tersebut terjadi di lautan yang tentu saja akan menimbulkan riak yang jika riak kecil itu akan terus menggulung, akan seperti bola salju yang membentuk ombak yang besar di tempat yang lainnya. Oke, ini kan informasi bencana ini kan datang bisa dibilang tuh dari sisi elemen air ya Mas ya. Akankah ke depannya juga sampai akhir tahun akan terjadi di unsur elemen air Mas? Sebenarnya ini bukan elemen air, ini elemennya elemen tanah. Tapi terus kemudian membuat air di sekitarnya ini bergerak menjadi ombak. Jika kita katakan elemen air, saya lebih setuju jika elemen itu datangnya dari langit. Nah, itu air yang tidak bisa dihentikan lagi. Maka seharusnya hal seperti ini bisa diprediksi dan apa yang akan ditakutkan menjadi dampak ini bisa dihindari untuk memperkecil kematian seperti yang terjadi di Rusia dan Jepang yang berhasil untuk bukan menghalau ya. Istilahnya tidak ada kematian yang akhirnya terjadi karena bencana yang terjadi ini. Dengan gempa yang bisa dibilang tuh 8,7 skala Richter yang terjadi di Rusia sampai menimbulkan ketakutan di masyarakat Indonesia, nggak cuma di masyarakat bagian timur yang bisa dibilang tuh sempat dapatnya peringatan, tapi di seluruh, gimana nih Mas mungkin? Sebenarnya ini semua bisa diukur dan terukur. Bahkan kemarin juga yang ditakutkan itu terjadi lebih kecil daripada yang dikhawatirkan. Kan katanya akan sampai ke Indonesia ini sudah cukup kecil karena jaraknya akan jauh. Tingginya mungkin katanya hanya sekitar 30-50 cm saja. Yang artinya itu mungkin ya sepaha atau selutut orang dewasa. Tapi jika ternyata gempa tersebut terjadi lebih dekat, maka sesuatu yang besar ini akan terjadi. Artinya kita diminta untuk tetap tahu, waspada, dan juga kalian kalau bisa menginstall aplikasi dari BMKG untuk mengetahui adanya peringatan darurat atas prediksi bencana atau adanya sebuah bencana alam yang mungkin akan terjadi. Dari adanya peringatan, bisa dibilang ada peringatan tsunami, dan juga sebelum adanya peringatan tersebut sempat juga kita mengalami adanya peristiwa gunung meletus ya Mas, yang waktu itu terjadi pada. Gimana nih Mas melihatnya, bisa dibilang kejadian tersebut berentetan gitu dengan waktu yang bisa dibilang jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, ini kan sesuatu yang adanya di dalam perut bumi. Maka jika ini terjadinya berentetan, kita malah akan lebih tenang. Karena jika ternyata ini di luar anomali, maka sesuatu yang akan terjadi tidak bisa diprediksi. Maka kita akan tahu bahwa setelah ini akan
harus diwaspadai di Ring of Fire yang berikutnya ini tadi. Dan kita perlu mendengarkan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan hal ini. Dan juga kita tetap harus waspada apapun itu, dan juga terutama di tengah tahun seperti sekarang ini tetap mewaspadai perjalanan yang akan dilakukan, terutama saat cuaca ini juga tidak bisa diprediksi. Kalau untuk cuaca sendiri Mas, apalagi kan ini kan bisa dibilang di Jakarta aja sempat berubah-ubah Mas. Apakah ke depannya akan ada yang cuaca tersebut menurun atau justru lebih berat? Saya kira untuk Indonesia, kemungkinan dilandanya tsunami sebenarnya ada di wilayah-wilayah terluar dari kepulauan Indonesia. Karena jika tsunami tersebut terjadi dan dia ini ada dalam bentuk yang sejajar dengan Indonesia, horizontal seperti itu, maka ini tentu saja ombaknya itu akan dipecah dengan kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara ini tadi. Tapi tetap yang harus diwaspadai adalah titik-titik terluar, seperti perairan di wilayah Padang saat itu terjadi, karena akan menghadap langsung ke samudra. Maka hal seperti ini adalah satu hal yang harus kita ketahui, harus kita kalkulasikan, dan harus juga ditengarai dan juga diantisipasi. Dengan adanya beberapa musibah atau peringatan musibah yang kita alami saat ini, banyak yang menyangkut pautkan bahwa ini teguran dari leluhur. Gimana nih Mas, banyak yang menyangkut pautkan ke hal-hal tersebut? Saya kira ini satu hal yang tetap baik, tapi kita harus tahu bahwa teknologi inilah yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Kita jika memiliki waktu dan mempelajari bagaimana budaya kepada orang Jepang ya. Orang Jepang ini dan budaya mereka ini kan juga lekat. Mereka masih mempercayai mereka hidup juga di antara spirit atau roh yang tidak terlihat. Mereka juga percaya dengan leluhur dan kekuatan yang gaib. Tapi mereka tetap menggunakan teknologi untuk bisa membuat hidup mereka ini lebih terjamin keselamatannya. Maka silahkan jika kalian berpikir seperti itu. Tapi tetap kita harus memajukan teknologi dan hasil atau buah pikir dari akal dan pikiran manusia. Karena dengan hanya itulah kita akan bisa menanggulanginya. Kalau memang betul ini adalah peringatan, ya artinya kan kita nggak bisa apa-apa. Walaupun saya mungkin nggak percaya hal seperti itu. Tapi tetap apapun itu, ini harus diwaspadai. Oke Mas, banyak yang bisa dibilang tuh beranggapan bahwa ini bencana hanya sebentar dilewatkan. Kan kita tidak tahu ke depannya. Mungkinkah dengan adanya hal tersebut bisa dibilang tuh sebuah teguran juga dari Tuhan Mas, dari kesepelean manusia sendiri? Nah itu juga sama, tapi kalau yang ini saya percaya, cuman saya pikir Tuhan ini kalau mau menegur, dia sudah menegur dalam kegiatan dan aktivitas kita setiap harinya. Apa yang kita alami dan terus kemudian kita lihat, kalau kita mau teliti, itu sebenarnya ada banyak sekali teguran. Bukan kepada sesuatu yang besar dan juga nyata seperti sekarang ini. Tapi apapun itu, teguran atau tidak, ini adalah sebuah siklus yang akan membuat bumi ini berputar. Karena apa yang kita miliki yang ada di atas tanah sekarang ini, kesuburan dan kekayaan mineral yang kita nikmati ini pun adalah buah dari adanya gempa atau letusan gunung berapi yang memuntahkan mineral dari perut bumi yang sangat kaya raya ini. Maka ini adalah sebuah, kalau saya kira itu siklus yang hakiki. Dan tergantung kita memaknainya, tapi saya ingin lebih memaknai ini secara positif dan meminta orang untuk lebih cerdas, pandai, dan bisa untuk mengelola teknologi dengan lebih bijaksana lagi. Apakah kalian masih tetap mengaitkan bencana ini dengan hal-hal yang mistis? Bagaimana jika November nanti, seperti yang tadi saya katakan, alien ini akan datang ke bumi dan memusnahkan umat manusia? Kita akan coba untuk bahas di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.